Kita lanjutkan pembacaan kitab kali ini di Bulughul Maram. Saya bacakan, mohon izin nanti dibantu terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla wa lam yatawadda. Akhrajahu ad-Daraqutni wa layyanahu. Di sana disebutkan, jazakallah khair. Di sana disebutkan bahwa kata Anas bin Malik, asisten rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi setelah berbekam itu beliau langsung sholat. Artinya ketika berbekam beliau masih memiliki wudhu, setelah berbekam beliau sholat, tidak melakukan wudhu kembali. Hadis ini ada di Ad-Daraqutni dan di sana ada komentar walayyanahu, dan Ad-Daraqutni ini jadi layin. Jadi dalam bahasa hadis itu ada sinonim. Layin itu sinonimnya do'ib. Do'ib sama dengan layin. Jadi dalam Ad-Daraqutni itu beliau tidak sering menggunakan do'ib, tapi layin. Hadis ini lemah. Kenapa hadis ini menurut Ad-Daraqutni lemah? Di sini ada rijalul hadis yang namanya Shalih. Bukan Pak Soleh, Shalih bin Muqattil. Ada Shalih bin Muqattil, kemudian dari Sulaiman bin Daud, kemudian dari Humaid At-Tami, kemudian dari Anas bin Malik. Nah, Shalih bin Muqattil ini dianggap lemah. Tetapi hadis yang semakna dengan ini diriwayatkan oleh banyak sahabat. Oleh Aisyah, oleh Ibnu Abbas, oleh Abdullah bin Amr bin As, oleh Jabir bin Abdullah, banyak diriwayatkan oleh sahabat. Artinya secara makna bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam, setelah berbekam beliau tidak wudhu kembali, kemudian melakukan sholat. Itu adalah hadisnya hadis yang mencapai mutawatir. Artinya banyak jalur di sana, bukan hanya jalur dari Anas bin Malik. Nah itu maksudnya. Jadi hadis ini sahih, bisa dijadikan dasar hukum. Misalkan ketika kita berbekam, kita punya wudhu, kemudian sudah waktunya sholat, selesai berbekam, tidak wudhu kembali pun tidak jadi masalah. Karena berbekam itu tidak membatalkan wudhu. Inti dari hadis ini adalah seperti itu. Fikihnya seperti itu. Secara fikih seperti itu sudah selesai. Cuma masalahnya di sini kan ada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita ikuti, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berbekam di setiap bulannya. Bekam, ihtijam, istilah bahasa Arabnya itu ihtijam. Kalau alatnya itu adalah mihjam, alat buat nyedot si darahnya itu mihjam namanya. Kalau proses untuk pembekaman itu namanya ihtijam. Kenapa Ibnu Hajar Al-Asqalani di sini tidak mengambil hadis dari Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, malah mengambil hadis dari Ad-Daraqutni? Kan biasa mengambil dari Kutubut Tis'ah, kitab induk hadis yang 9. Apa aja tuh Pak yang 9? Setidaknya kita tahulah nama-nama kitab induk hadis, setidaknya itu dulu lah, sebelum kita menghafal hadis-hadis yang ada di dalamnya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Terus Musnad Imam Ahmad, Muwatta Imam Malik, Ad-Darimi. Itu 9. Ini kan tidak termasuk Kutubut Tis'ah, Ad-Daraqutni. Beliau ahli hadis, cuma beliau itu wafatnya itu tahun 385. Ad-Daraqutni, ahli hadis yang paling muda. Nanti ada Al-Mustadrak Al-Hakim, banyak lagi. Ada Musnad Al-Bazzar. Setidaknya kita tahu nama-nama kitab dulu sebelum kita
menghafal isi hadisnya. Mudah-mudahan anak-anak kita yang hafal gitu kan. Insya Allah mudah-mudahan. Saya berharap di kebagusan ini ada seorang yang ahli hadis gitu kan. Hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim. Setidaknya kita hafal kitab Bulughul Maram. Jumlahnya berapa jumlah hadis yang di dalam ini? 1596. Mudahlah ngapal kita. Andaikan kita sekarang diberi waktu untuk menghafal kitab yang 9 itu, rasanya umur kita tidak cukup. Yang mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tidak kita, anak kita yang bisa menghafal hadis. Sekarang kan yang hafal Quran banyak, tinggal yang menghafal hadis. Setidaknya hadis Riyadhus Shalihin dulu lah. Atau hadis ini Bulughul Maram. Jadi kita satu pekan 1, 2, 3 hadis bisalah ya kayaknya kita hafal insyaallah, mudah-mudahan. Nah itu. Kenapa harus berbekam? Karena ada hadis dari Nabi SAW di Sahih Bukhari. Nanti di YouTube ada, di ininya saya kasih tulisan-tulisan Sahih Bukhari nomor hadis ke 5680 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Nabi SAW, asyifa'u fis salasati. Jadi kesembuhan seseorang itu, seseorang jika ingin sembuh ada di dalam 3 hal. Penyembuhannya, cara penyembuhannya itu ada dalam 3 hal ini. Yang pertama, syarbati asalin, minum madu. Ada di rumah madu, Pak? Minum madu. Jarang yang asli. Mendingan madu palsu daripada minuman yang lain kan? Madu palsu setidaknya ada madunya di dalamnya. Syarbatu asalin, minum madu. Mau sembuh sakit Bapak, minum madu udah. Yang kedua, wasyartati mihjamin, dan sayatan bekam. Itu penyembuhan, cara penyembuhan. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa cara penyembuhan yang paling efektif untuk orang yang demam itu adalah dengan cara bekam. Karena itu bisa menetralisir materi panas yang ada dan bisa menyegarkan tubuh. Sebulan sekali baiknya dibekam, Pak. Kita ada ahli bekam di sini kalau mau. Yang biasa ikut kajian di sini Ustaz David. Masih ya, Pak ya? Ada alatnya itu, steril insyaallah. Silahkan ke beliau bekam. Cuma kalau saya sendiri bekam saya agak takut darah gitu. Jadi mending minum madu aja. Jadi saya nyetok madu itu di rumah. Ada beberapa madu. Itu. Jangan cari obat kemana-mana. Itu kata Nabi sahih hadisnya. Yang pertama minum madu, kedua bekam. Yang ketiga, cara penyembuhan yang ketiga yang paling efektif itu adalah waqayyatinarin, besi panas. Kalau kita luka dan lukanya itu robek banget gitu kan, nggak usah dijahit sama besi panas. Waqayyatinarin. Tapi untuk waqayyatinarin, kayyi ini adalah wa anha ummati anil kayyi. Dan kalau masih ada pengobatan yang lain, aku larang umatku untuk cara pengobatan dengan kai. Jangan dululah kalau jadi itu tuh adalah cara pengobatan yang paling terakhir dengan besi panas. Itu dalam Bukhari nomor hadis ke 5680. Kenapa kita harus berobat? Ya karena kata Nabi juga, likulli da'in dawaun. Semua penyakit itu ada obatnya. Idza asobat dawa ad-da'i bara'a biidnillahi azza wa jalla. Jika kita menemukan obat suatu penyakit, maka akan disembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menyimpan kesembuhan dari sebab obat. Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya, pasti ada obatnya itu, Pak. Dan obatnya itu dekat biasanya. Itu hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah nomor hadis ke 2204.
Itu masalah bekam. Jadi bekam itu adalah merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan berbekam. Dan jika bekam itu kita ragu apakah membatalkan wudhu atau tidak, lihat pendapat 3 imam. Menurut Imam Ahmad rahimahullah, bekam itu andai kata itu mengeluarkan darahnya, darah banyak banget. Darah banyak itu adalah seukuran 1 gelas, maka itu membatalkan wudhu, kata Imam Ahmad bin Hambal. Kata Imam Syafi'i dan Imam Malik, mengeluarkan darah yang jalannya selain dari jalan dubur atau kubul itu kemaluan, itu tidak membatalkan wudhu. Berdasarkan hadis ini sahih. Meskipun Daroqutni menyatakan hadis ini dhaif, tapi ada di hadis-hadis yang lain semakna dengan hadis ini. Itu.